3, 2, 1, obrolan santai, rolling, action. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa dipertemukan kembali dengan Bu Dian ya. Ini sudah kedua kalinya Bu ya. Yes. Setelah tahun lalu kayaknya Bu ya. Tahun lalu sebelum PKKMB kayaknya kalau saya ingat itu. Dan kali ini kita bertemu lagi di suasana Ramadan ya, yang sudah memasuki hari ke-6 ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran Bu ya. Apa kabar Bu Dian? Alhamdulillah, luar biasa. Ramadannya penuh berkah, sehat, bahagia. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai hari raya nanti Bu ya. Sibuk apa Bu sekarang Bu? Banyak ya, biasa Ramadan kita sibuk. Punya Sibuk jadwal rutinnya SQ. Kemudian kemarin kebetulan kita, kalian promosi boleh lah ya? Monggo. Iya, kita kemarin itu dapat amanah untuk izin operasional penyelenggaraan S2 Administrasi Kesehatan. Jadi ini sekalian kita sampaikan, monggo sudah bisa mendaftar. Magister Administrasi Kesehatan ya. Alhamdulillah NHM sudah mulai pendaftaran Bu ya, buka ya. Sudah mulai buka. Di gelombang 2. Ingat, Gelombang masing-masing 2. gelombang itu ada privilege-nya masing-masing. Jadi semakin ke belakang otomatis ada perbedaan terkait. Dan kita memang sengaja mengapresiasi mereka-mereka yang memilih NHM sedari awal. Jadi mulai dari gelombang 1 itu privilege-nya biasanya di DP3. Oke. Mungkin sedikit ini Bu, apa namanya, prospek kerjanya atau ya nanti S2 Magister Administrasi Kesehatan tuh seperti apa gitu? Oke. Kalau misalnya yang saat ini yang punya apa ya rencana, yang banyak bertanya terkait dengan ada nggak Bu di NHM ini? Sebenarnya kita mendirikan S2 Administrasi Kesehatan itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari stakeholder dan alumni. Karena kebutuhan alumni dan stakeholder, terutama yang menjabat di struktural, yang membutuhkan pemahaman dan pengalaman belajar lebih terkait dengan manajerial. Nah, ini yang menjadi ruang lingkup pembelajaran kita di S2 Administrasi Kesehatan. S2 Administrasi Kesehatan. Oke, jadi untuk teman-teman ya, alumni maupun teman-teman stakeholder di bidang kesehatan pastinya Bu ya, yang ingin ya menambah ilmu, menambah gelar juga ada yang juga menjadi tuntutan dari institusi tersendiri Bu ya. Pengembangan karir juga ya dari institusi tempat teman-teman bekerja. Silahkan masuk di Magister Administrasi Kesehatan di Stikes Ngodiosada Madura ya, sudah mulai buka di gelombang kedua ini ya. Oke, langsung saja mungkin Bu Dian, kemarin kan kayaknya Bu Dian ikut ini ya, apa seminar Bu ya? Iya. Seminar apa workshop itu? Seminar ya? Workshop ya. Workshop ya? Dari LLDikti ya. Iya, dari LLDikti tentang apa, kesehatan mental Bu ya? Salah satunya menjawab, ada pembahasan terkait dengan kesehatan. Kalau acaranya apa? Kalau spesifiknya memang lebih kepada pencegahan ya, pencegahan kekerasan seksual selama di perguruan tinggi, dalam ruang lingkup perguruan tinggi. Jadi memang tanggung jawab sivitas sendiri untuk saling menjaga, baik itu antara tenaga pendidik ya, dosen sendiri, kemudian mahasiswa. Karena memang lagi viral Bu ya, artinya memang kekerasan seksual, entah karena mungkin karena media sosial yang marak di zaman sekarang, makanya kekerasan seksual itu viral juga, atau memang sudah dari dulu yang mungkin media sosial juga masih belum semarak sekarang. Saya juga kurang paham gitu. Cuma gimana gitu menurut Bu Dian sendiri melihat kondisi maupun kasus yang sering terjadi di ruang lingkup Indonesia perguruan tinggi di kita ini. Ya kemarin yang terbaru itu dosen pembimbing kayaknya ya, yang di kampus mana saya lupa itu ya juga ada indikasi kekerasan seksual gitu.
Nah itu melihat kondisi yang seperti ini nih gimana gitu Bu? Yang apa ya, gimana? Siapa yang salah atau apa gitu yang perlu kita perbaiki? Kalau bicara tentang kekerasan seksual, apalagi masuk di era digitalisasi ya, yang pertama faktor pencetus mungkin. Kalau faktor pencetus sekarang lebih menjadi tantangan lebih pada kita ya, karena media sosial otomatis kan kalau kita mau memfilter penggunaan media sosial person to person, apalagi mahasiswa yang notabene kan usianya sudah dewasa, tidak bisa kita batasi juga dalam penggunaan media sosialnya. Kalaupun juga kita batasi juga pastinya mereka mencari sela-sela tersendiri ya untuk menggunakan media sosial. Mungkin memang cara yang paling bijak adalah kita tidak membatasi penggunaan mereka, tapi kita mendampingi untuk penggunaan dari konten-konten media sosialnya. Kemudian itu yang pertama. Jadi kalau misalnya kita cenderung membatasi atau justru menghalangi, itu semakin penasaran seperti itu. Nah kalau misalnya mereka penasaran, otomatis mereka akan mencari tahu dari berbagai sumber yang kadang-kala sumber itu tidak bertanggung jawab. Siapapun bisa menulis, siapapun bisa bikin video. Jadi yang cara satu-satunya yang paling baik adalah kita mendampingi atau justru penggunaan media sosial itu kita berikan kita berikan peluang kepada mahasiswa ya untuk share apa sih yang sebenarnya selama ini mereka dapatkan dari media sosial, lebih terbuka terkait dengan menjadi controlling ya kita ya. Jadi mereka bertanya kepada orang yang memang benar paham secara bidang keilmuan. Ya, itu yang pertama dari faktor media sosialnya sebagai pencetusnya. Yang kedua, akhirnya mungkin dulu pun juga ada kasus-kasus demikian, tetapi akhirnya menjadi lebih muncul ke permukaan karena semakin diviralkan ya penggunaan media sosial. Kalau sudah viral di media sosial itu akan ada dua dampak. Yang pertama, dia akan menjadi dampak untuk mencegah diri sendiri jangan sampai terjadi hal yang demikian. Jadi semacam barrier untuk diri sendiri, atau justru akan memicu, men-trigger orang-orang lain yang mungkin secara emosional dan sosialnya masih labil gitu. Ya, gitu ada hal yang membuat dia penasaran ya, membuat lebih penasaran seperti itu. Jadi memang kita bilang media sosial kayak ibarat kata dua bilah pisau ya penggunaannya. Tergantung kita bagaimana cara ininya Bu yang menggunakannya. Bijak penggunaannya. Iya. Nah, yang didapat dari seminar itu apa Bu? Artinya LL Dikti itu mensosialisasikan itu tujuannya untuk apa gitu? Oke. Yang pertama memang lebih kepada kita sebagai pengelola pendidikan tinggi ini harus punya satgas untuk pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi. Ya memang relate ya, karena kita kan sebagai akademisi ya, maksudnya akan menjadi salah satu pencetus viral. Kenapa kok kalau misalnya kekerasan seksual itu terjadi di perguruan tinggi, itu di mata masyarakat otomatis akan ini kan orang-orang akademisi ya, orang-orang yang notabene di sini tidak bisa dibilang tidak berpendidikan seperti itu, otomatis itu semakin nilainya di masyarakat itu semakin jelek lah ya Bu ya. Itu yang pertama, jadi sama-sama saling menjaga. Jadi harus dibentuk satgas untuk pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual. Yang kedua, kalau misalnya kami dari institusional itu memandang perlu untuk meningkatkan resistensi. Maksudnya resistensi di sini bukan berarti tidak mau terkait dengan penggunaan atau terkait dengan konten-konten di media sosial, bukan. Tetapi memberikan bentuk-bentuk kekebalan bagaimana supaya mahasiswa ini bisa memfilter konten seperti apa sih yang itu bisa membangun ya, bisa develop personalnya masing-masing. Iya, berarti ini kalau saya boleh menangkap apa yang disampaikan Bu Dian dari tadi kan
media sosial ini sangat berpengaruh berarti terhadap terhadap perilaku kekerasan seksual gitu, Bu. Iya. Nah, saya masih belum ngeh yang dimaksud berpengaruh itu, misalnya contohnya mungkin ada gambaran Bu Dian konten yang seperti apa gitu maksudnya. Iya, yang tidak hanya konten sebenarnya. Jadi di era digitalisasi ini berbeda dengan zaman kita masih remaja dulu. Jadi adik-adik kita di generasi ini punya tantangan lebih bagaimana memfilter berbagai macam bentuk perilaku, ya. Yang pertama adalah unsur pengetahuannya. Jadi dari konten-konten media sosial saat ini itu bisa memberikan pengetahuan, informasi yang semua orang bisa membuat, tidak berdasarkan bidang kepakarannya. Hati-hati di situ. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pelaku untuk kekerasan seksual, pelecehan seksual itu juga melalui media sosial. Ya, kita kenal dating app yang disalahgunakan. Sebenarnya untuk tujuan pembuatan sebentar, Bu. Yang dimaksud kekerasan seksual nih apa saja menurut Bu Dian? Kalau verbal gitu juga salah satu kekerasan. Seksual itu yang pertama physical abuse. Fisik. Psikologis, verbal abuse, kemudian ada sexual abuse. Seperti itu. Kalau kita bicara kekerasan, nah kebetulan kalau misalnya kita ngomong terkait dengan pelecehan seksual, ya ini yang menyangkut mulai dari catcalling ya, nyuitin cewek lah. Itu juga catcalling tuh cowok ke cewek apa cewek ke cowok juga catcalling sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya lebih kepada perilaku ini, kalau misalnya di masyarakat kita lebih banyak dari laki-laki ke perempuan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya tujuannya kalau perempuan ke laki-laki, kira-kira tujuannya apa? Tidak tahu kan, saya bukan perempuan. Karena selama ini kan perempuan ke laki-laki kan nggak pernah. Apanya nggak pernah? Nggak pernah catcalling. Gitu. Pernah lah. Berarti pernah. Pernah lah. pernah di catcalling sama perempuan gitu. Pernah lah. Tapi kan tujuannya kan bukan lebih spesifik kepada menggoda mungkin. Mungkin iya, cuma lebih ke iseng mungkin bercanda, karena biasanya sama Bu, yang Jawa juga iseng sebenarnya. Kalau misalnya catcalling yang dalam konteks perempuan ke laki-laki, saya rasa mungkin skupnya mereka sudah saling kenal. Enggak juga. Orang baru juga bisa. Lain lagi ranahnya. Kalau misalnya rata-rata selama ini dominan yang dialami wanita catcalling itu kalau misalnya dia sedang jalan sendiri atau dalam kelompok kecil yang itu tujuannya adalah iseng terkait dengan keberadaan si perempuan itu, sehingga menimbulkan perasaan kurang nyaman atau merasa terancam seperti itu. Berarti catcalling itu termasuk pelecehan seksual. Iya. Pelecehan seksual ini. Meski kalau misalnya kita di dating app atau di media sosial tuh, itu termasuk catcalling nggak Bu? Kalau misalnya kita rayu atau apa? Kalau penggunaan media sosial mungkin bisa dibaca beberapa jurnal laporan terkait dengan bagaimana banyak orang atau yang boleh kita sebut oknum ya, karena mungkin nggak semua orang menggunakan kepercayaan pengguna dating app itu untuk yang memang sesuai dengan bagaimana dia dibuat seperti itu. Tidak harus dating app dan media sosial seperti IG, Facebook lainnya. Ada yang memang murni menggunakan untuk menjalin relasi yang sebagaimana mestinya, tapi ada juga yang ujung-ujungnya dia mengarahnya ke scammer atau ke predator seks seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya itu terjadi pada orang-orang yang punya pemahaman, kemudian punya barir ya, dia paham nih red flag itu harus kita pasang sejak kapan seperti itu cenderung lebih aman ya. Tapi kalau misalnya itu terjadi pada wanita-wanita yang memang saya tidak bicara mungkin dominan selama ini adalah wanita ya, bisa terjadi pada laki-laki ataupun perempuan gitu ya.
Cuma kalau misalnya penggunaannya itu mengarah kepada diajak ketemu gitu ya, atau diajak komunikasi via telepon atau video call gitu, yang ujung-ujungnya sebenarnya tidak dengan tujuan untuk mengikat emosinya secara harfiahnya gitu ya, maksudnya benar-benar tulus gitu, tetapi untuk tujuan-tujuan tertentu, apalagi tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, mendapatkan keuntungan itu banyak lagi tuh detailnya. Ada yang physically, ya saya bilang tadi, kemudian scammer biasanya urusannya ini masih dalam konteks media sosial ini. Media sosial, penggunaan media sosial. Jadi saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa, terutama putri ya, era digital ini bisa jadi pintu masuk pelecehan seksual seperti itu. Tadi yang saya bilang, bisa jadi dia ketemu lawan yang 3M sebenarnya menggunakan media sosial. Apa itu? Laki-laki yang materialistis, laki-laki yang mesum, laki-laki yang malas. Itu bisa ketemu di media sosial. Kalau saya M1 lagi manja. Manja. Ya, jadi ini yang bahaya untuk wanita. Jadi kalau misalnya orientasinya dia adalah laki-laki yang mesum, dia akan ketemu sama predator seks yang orientasinya cuma mau dapat physically-nya perempuan saja. Kalau misalnya yang materialistis, dia orientasinya finansial dari perempuannya, ya. Makanya saya selalu bilang hati-hati berbagi foto atau video di media sosial. Kita nggak tahu arah penggunaannya itu seperti apa, gitu ya. Kirim pap mulai dari yang pakaian utuh sampai berkurang satu persatu, nah seperti itu. Itu juga viral itu. Itu bahaya untuk wanita. Nah, kalau yang malas sih, 3M yang malas ini apa bahayanya? Kan tulang, kalau wanita kan sejatinya kan tulang rusuk, bukan tulang punggung. Iya, kalau berarti kan kalau sudah konteksnya kita bicara ke rumah tangga, kalau cuma masih pacaran kan tidak terlalu berbahaya, Bu. Berbahaya juga gitu ya. Kalau misalnya konteksnya, kalau misalnya wanita selama ini sudah tidak seperti dulu ya. Kalau kita lebih tolerantif untuk pemahaman split bill itu tanggung jawab masing-masing. Kalau dulu kan memang mungkin materi itu adalah tanggung jawab dari laki-laki. Tapi kan bisa dilihat dari sejak awal merintis relasi. Iya. Iya, kembali lagi ke pertanyaan awal, Bu, bahwa LL Dikti itu mengadakan sosialisasi tentang kekerasan seksual kan, Bu ya, judulnya ya. Iya, juga pada kekerasan seksual ya di lingkup perguruan tinggi itu ya untuk mencegah mungkin, Bu ya, mencegah terjadinya kekerasan seksual itu. Nah, menurut Budian, apa sih alasan LL Dikti itu, atau backgroundnya atau apa ya? Kenapa LL Dikti itu concern banget dan bahkan mengadakan apa memang di lingkup perguruan tinggi itu sudah begitu maraknya atau seperti apa, Bu? Oke, yang pertama memang mungkin disampaikan oleh beliaunya berkaca pada kejadian yang sudah pernah viral ya, terkait dengan berita-berita yang itu menyangkut kejadian kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang pelaku dan korbannya adalah di lingkup perguruan tinggi itu sendiri, yang notabene memang baik pelaku maupun korban adalah orang-orang yang sama-sama saling mengenal dan perlu dicegah ya. Kita sebagai pengelola perguruan tinggi harus mencegah supaya tidak terjadi di lingkungan perguruan tinggi masing-masing, karena tadi yang sudah sampaikan, stigma pada masyarakat itu akan lebih buruk lagi karena terjadinya di ruang lingkup akademisi seperti itu dibandingkan jika itu terjadi pada orang-orang luar perguruan tinggi seperti itu. Oke. Concernnya itu apa hanya untuk mahasiswa, atau untuk tenaga pendidik juga?
Kalau misalnya kita bicara tentang konsep pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual ini ke semua lini yang ada di dalam lingkup perguruan tinggi, baik itu tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Jadi semua unsur yang ada di dalam perguruan tinggi. Kemudian untuk unsur-unsur satgas untuk pencegahan pelecehan seksual dan kekerasan seksual itu sendiri juga harus terdiri dari unsur tenaga pendidik, ya pimpinan perguruan tinggi, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dengan untuk tim satgasnya, komponennya ya. Komponen tim satgasnya, dan diharapkan 2/3 dari unsur tersebut adalah wanita. Mungkin lebih banyak wanita berarti. Dominan catatan korbannya adalah wanita. Oke. Dan rencananya apakah NHM pengen buat satgas itu? Sudah berproses, kita juga sudah ada panselnya ya, panitia seleksi untuk pemilihan tim satgasnya. Nanti kita adakan rekrutmen untuk tim satgasnya sehingga kita bisa memilih, maksudnya melakukan seleksi untuk tim satgasnya, karena harus ada beberapa komponen yang harus dipenuhi. Nanti tugasnya apa itu, Bu? Sosialisasikah atau ada yang lain? Yang pertama, kalau kita misalnya mengacu pada beberapa perguruan tinggi yang sudah memiliki satgas karena memang sudah terbukti berpengalaman dalam tata laksana, rekomendasinya itu adalah kita ada menyiapkan ruangan khusus ya. Dan orang yang memang kompeten ruangan khusus untuk mendengarkan sharing ya. Jadi jangan sampai itu terjadi gitu. Jadi sifatnya tidak hanya sifatnya laporan terkait dengan sudah terjadi gitu ya. Enggak, tapi juga lebih kepada edukasi dan informasi-informasi sehingga tidak terjadi seperti itu. Kemudian unsur-unsur mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini supaya juga merata ya. Karena kita nggak bisa tidak bisa memastikan juga gitu ya bahwa korbannya selalu mahasiswa itu juga. Oke. Berarti tidak hanya pencegahan, berarti juga nanti mungkin satgas bisa menyelesaikan secara psikologisnya seperti apa kalau misalnya ya amit-amit ya, kalau misalnya sudah ada yang terjadi seperti itu kan pasti itu juga ya nanti mungkin kita bahas terkait masalah kesehatan mentalnya, itu pasti akan juga berdampak ke kejiwaannya gitu Bu ya. Iya, idealnya satgas itu yang pertama adalah tindakan pencegahan, informasi, sharing session mungkin. Berikutnya nanti kalau misalnya beberapa yang sudah terlaksana di beberapa perguruan tinggi itu, mereka biasanya menawarkan. Jadi kalau misalnya ada laporan terkait dengan hal yang diterima oleh Civitas, itu ditawarkan Anda mau didengarkan atau didampingi dalam proses tata laksananya, atau bahkan sampai ke visum seperti itu. Dilaporkan berarti ya sudah masuk ke ranah pidana gitu ya. Jadi untuk beberapa perguruan tinggi yang itu memiliki ahli ya, misalnya beberapa perguruan tinggi punya bidang hukum, bidang psikologis ya. Jadi mereka punya psikolog dan pakar hukum. Itu bisa tergabung juga dalam satgas itu ya. Kalau misalnya perguruan tinggi itu tidak memiliki pakar ya di bidang psikologis maupun di ranah hukum, itu bisa nanti ada MOU ya, kerjasama terkait dengan ranah dan alur untuk penyelesaian kasuistik tersebut. Oke, cukup menarik ya. Artinya memang ini menjadi masalah yang cukup serius ya, kalau memang LL Dikti saja sudah sampai concern ke arah situ. Dan mau tidak mau memang Budian selaku ya ibunya mahasiswa lah ya, K3 kemahasiswaan itu juga ya paling tidak ya mudah-mudahan tidak ada yang terjadi ya di kampus kita ya. Tapi saya optimis ya, karena berangkat dari anak-anak kita ini anak-anak yang secara basic
keilmuannya, kemudian bekal fondasi agamanya sudah juga cukup bagus seperti itu. Jadi di dalam circle yang demikian itu biasanya sudah saling menjaga. Oke. Tapi kalau misalnya laki-laki mendapatkan chat yang demikian dari wanita, apakah ada? Tidak menutup kemungkinan ada, ya. Cuma kan dominan jarang ya mungkin ya. Banyak terjadi pada wanita. Iya. Nah, kembali lagi ke ini mungkin apa namanya pencegahan maupun cara mengatasinya. Dari misalnya nanti atau yang sudah ada itu Bu. Nah, bagaimana cara Budian maupun nanti tim Satgas itu, ya ini kembali lagi ke kesehatan mental itu Bu, ya. Yang pas ada nggak Bu yang misalnya nih ya korban, anggap saya bilangnya korban lah ya, yang mendapatkan chat yang seperti itu, yang sampai mungkin trauma atau seperti apa, atau sampai masuk ke gangguan psikisnya gitu. Oke. Kalau wanita mendapatkan ini tidak hanya bicara orang luar ya. Kalau misalnya nih Bu, masuk nggak ke kriteria kekerasan seksual ini, cowok gitu, cowoknya lah pacarnya gitu ya, ia melakukan tindakan yang mungkin mendekati perilaku kekerasan seksual, terus si wanitanya ini marah atau stres, depresi gitu, itu termasuk kekerasan seksual nggak? Oke. Ini pacarnya nih ya, artinya sudah saling mengenal gitu. Iya, kita menyebutnya dalam ranah kesehatan reproduksi itu adalah dating violence. Ya, jadi kekerasan dalam kencan seperti itu banyak sekali terjadi. Bukan kekerasan seksual berarti? Dating violence ini banyak sekali bentuknya, gaslighting, ya, memanipulasi pasangannya. Kemudian ada yang sifatnya sampai ke physical abuse seperti itu. Jadi itu ruang lingkup yang kita bicarakan selama ini. Ini juga jadi apa ya, tantangan tersendiri bagi remaja ya, yang memang kerap mendapatkan dating violence. Dating violence. Violence. Iya, kekerasan selama berkencan seperti itu. Dan ini yang menarik, banyak dilaporkan. Ini saya nggak bicara dalam ruang lingkup perguruan tinggi ya, tapi kita bicara general. Di media sosial pun, kalau misalnya kita lihat beberapa akun konten kreator yang reputasinya memang di bidang tersebut seperti itu, banyak yang mengatakan memiliki masalah belajar, ya. Ke orang tuanya sih bilangnya masalah belajar, ya, sulit memahami mata kuliah. Tapi kenyataannya ya itu bukan perkara kesulitan dalam menerima mata kuliahnya atau menerima proses pembelajarannya, tetapi ada faktor lain, faktor pencetus di luar sana, di luar proses perkuliahannya yang mempengaruhi itu ya. Ya, dia mendapatkan dating violence ya, berupa manipulasi secara psikologis dari pasangannya sehingga dia tidak bisa konsentrasi dan belajar sebagaimana mestinya. Contohnya apa namanya gangguan psikologis tuh kayak apa Bu? Misalnya sampai dia terganggu belajarnya. Saya nggak pernah bisa membayangkan soalnya. Tidak pernah seperti itu gitu soalnya. Apa contohnya Bu? Oke, kalau kita bicara selama ini memang rata-rata, saya selalu bilang rata-rata memang korbannya wanita. Karena wanita itu kan saya setuju itu. Cenderung menggunakan rasa, ya. Kalau sudah menggunakan rasa itu berdampak juga kepada fisikal ya. Kecuali Alfian beda ini. Dia yang lebih menggunakan rasa kayaknya. Iya. Tapi beruntung berarti wanita yang mendapatkan Alfian ya seperti itu. Oke, kembali lagi. Kalau misalnya kasuistiknya pada wanita, ya. Ketika dia sudah kena nih baper gitu ya, padahal kan tidak semua baper itu kan berujung komitmen. Iya. Baper itu kan pilihan sebenarnya. Iya, jadi kan stepnya kan dia tertarik, kemudian sudah baper, baru belum tentu ke komitmen seperti itu.
Nah, kalau sudah baper ini, apalagi kalau ketemu sama pasangan yang manipulatif, ya, yang Bahasa pasangan manipulatif itu apa ya? gini, Kok saya baru contohnya, denger kayaknya gitu. dia sebenarnya tidak salah seperti itu. Kayak kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya gaslighting. Iya. Ghosting. Bukan, Apa? ghosting lain lagi. Gaslighting ini adalah salah satu bentuk manipulasi kepada pasangan, di mana sebenarnya pasangannya ini nggak salah, tetapi dia mendapatkan statement-statement dan meyakini statement-statement tersebut, sehingga oh iya berarti saya yang salah. Nah, secara tidak langsung itu juga menyumbang ya bentuk-bentuk depresi juga yang selama ini terjadi pada remaja. Misalnya statement, kamu kalau bukan aku siapa lagi yang bisa nerima kamu, itu termasuk dalam dan itu kalimat, sudah tersuges misalnya ya, akhirnya walaupun terganggu sakit, juga. walaupun kalimat benar. itu sakit, tapi karena di secara konsisten mendapatkan kalimat seperti itu, akhirnya walaupun sakit ya tetap dijalani, dipisah pun juga masih tetap dijalani seperti itu. Banyak nggak yang kayak gitu, Bu, di kampus kita? Kalau misalnya yang tidak terbuka, mungkin ada banyak ya, mungkin. mungkin kita nggak tahu. Tapi kita berharap semoga adik-adik kita bahagia dalam pengalaman belajarnya. Ya sebenarnya kalau dalam pandangan saya ya memang itu juga masalah literasi sebenarnya juga. Kalau memang kita pengetahuan tentang ya informasi-informasi tentang ilmu ini dan lain sebagainya, saya rasa teman-teman kalau sudah literasinya tinggi, saya rasa tidak mudah untuk seperti itu ya. Tapi kasustik memang isu mental health itu di kalangan mahasiswa, di kalangan remaja dan dewasa awal itu sekarang sudah lebih punya ruang, jadi mau didengar gitu. Kalau dulu mungkin melihat orang dengan kebutuhan psikologis khusus itu sudah di stigma sebagai sesuatu yang buruk gitu ya. Dikucilkan mungkin ya. Iya, jadi dibilangnya karena ya seperti itu depresi karena kurang bersyukur lah ya, kurang ibadah lah gitu ya. Jadi padahal tidak sedemikian gitu ya, karena kebutuhan atau kondisi psikologis masing-masing orang antara satu orang dengan yang lain tidak sama. Iya benar. Ya. Dan sebenarnya memang butuh didengarkan orang-orang seperti itu, Bu ya. Kalau misalnya kita mau belajar nih kepada teman-teman keperawatan jiwa baik itu Pak Sumron maupun Pak Faisal, saya akan bilang lebih dominan mana pasien yang dirawat di rumah sakit jiwa antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Lebih banyak laki-laki malah ya? Lebih banyak laki-laki karena laki-laki lebih beresiko dalam proses kanalisasinya. Jadi kalau misalnya ada masalah itu cenderung tidak meluapkan, tidak menyampaikan, tidak sharing masalahnya seperti itu, cenderung dipendam sendiri seperti itu. Kalaupun misalnya curhat gitu sama teman-temannya, circle-nya juga bukannya memberikan support system, malah dibully seperti itu, di-distract. Saya sering dibully soalnya. Laku. Tidak tahu cara berbagi kesedihan. Iya memang. Tapi sebenarnya konteks pemahaman dan kepekaan terhadap isu mental health itu bagus untuk remaja. Tapi yang perlu diluruskan adalah jangan pernah melakukan self diagnostik, jangan pernah melakukan diagnosis secara sendiri gitu ya. Oh, saya depresi, jangan gitu ya. Media atau akun-akun dari konten kreator itu sebenarnya memberikan bentuk screening ya, deteksi dini. Kalau misalnya muncul tanda-tanda seperti ini, bisa jadi maka kita diharapkan untuk datang kepada ahli, bukan melakukan self diagnostik, karena sangat berdampak loh. Akhirnya kalau misalnya kita sudah melakukan menjudge diri kita depresi gitu ya, label pada diri kita, nah padahal sebenarnya itu belum tentu. Itu akan berdampak pada aktivitas keseharian kita.
Oke, iya saya setuju itu. Dan memang ini ya, apa namanya? Iya, mungkin Budian lebih paham ya, banyak. Iya, mungkin orang-orang terdekat saya, adik-adik mahasiswa yang memang banyak juga yang seperti itu gitu. Dan cocok logi gitu ya, kita baca di media gitu, oh ini, oh iya benar ini, oh ini benar, wah fix nih berarti. Iya, itu bisa juga ya. Padahal belum tentu, padahal kita masih harus melakukan beberapa asesmen ya dengan ahli, baik boleh dengan psikolog maupun dengan psikiater. Oke. Tapi apakah ini Bu, artinya kalau memang apa ya, dia dasar keluarga dari pendidikan keluarganya sudah sangat kuat, apakah itu juga berpengaruh, artinya secara resistennya juga tidak mudah untuk terpengaruhi, atau memang ada orang-orang tertentu yang ini kayaknya nih mudah dipengaruhi atau mudah depresi gitu Bu? Yang pertama banyak faktor, variabelnya terlalu banyak. Tapi mungkin kita bolehlah kupas ya beberapa hal. Yang pertama memang pola asuh dalam keluarga, keterbukaan, ya waktu yang disediakan untuk mendengar. Sebenarnya mungkin orang itu tidak butuh solusi, belum butuh solusi, tetapi paling tidak butuh kepedulian untuk didengar. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dalam ruang lingkup keluarga tidak dapat, tetapi ternyata dia punya intention atau punya inisiatif untuk mencari dari literasi seperti yang disampaikan oleh Pak Akbar. Ya kan kita sekarang juga banyak media dari circle di sekelilingnya seperti itu. Ya, saya pernah mendengar podcast dari Suara NHR. podcast dari seorang psikiater, ya dokter spesialis jiwa, Dokter Jimmy itu pernah cerita kenapa beliau memilih menjadi seorang psikiater, gitu ya. Berangkatnya dulu beliau itu punya kecenderungan untuk saya nih ada masalah apa secara personal, dan sebenarnya dalam keluarga juga mungkin nggak ada masalah. Cuma ada dorongan-dorongan seperti ingin bunuh diri, suicide seperti itu. Dan itu terjadi beberapa kali. Nah, akhirnya beliau kan mencari jawaban, saya ini kenapa? Seperti itu. Akhirnya mau masuk psikolog, menjadi psikolog, mau masuk jurusan psikologi, belum dapat restu dari orang tua, akhirnya masuk fakultas kedokteran. Setelah menjadi dokter umum, kemudian beliau ambil spesialis kejiwaan. Akhirnya beliau pertanyaan-pertanyaan beliau selama ini terjawab. Dan akhirnya beliau mendapatkan pemahaman, pembelajaran dari pengalaman pribadinya sendiri. Setelah bisa mengatasi masalah pribadinya, akhirnya bisa mengatasi masalah orang lain. Ya, itu saya juga dulu punya teman tuh anak psikologi. Dan rata-rata yang saya tahu itu memang mereka yang kuliah ini di kampus saya ya, yang kuliah di psikologi itu yang saya kenal tuh korban. Dia dari broken home, dari dilecehkan orang tuanya atau apa gitu. Akhirnya kuliah di psikologi. Ya mungkin relate dengan apa yang disampaikan Budian ya. Kembali lagi Bu, ini analisis kecil-kecilan saya gitu Bu, bahwa memang ya teman-teman adik-adik yang cewek khususnya itu circle itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Karena kadang kalau circle-nya sudah circle galau misalnya, punya pacar semua, itu pasti gengsi-gengsian katanya. Iya, ini sepengetahuan saya ya, mungkin Budian punya pemahaman lain ya. Itu gengsi-gengsian, yang satu punya cowok, saya pun juga harus punya cowok, termasuk kalau galau gitu katanya. Jadi kalau galau itu juga berpengaruh, misalnya yang temannya galau, yang ini juga nanti galau juga katanya, seperti itu. Ya. Iya, katanya seperti itu. Iya. Jadi memang semua bidang itu memang meyakini betul gitu ya. Dari aspek finansial seperti itu. Jadi satu teman kita, 5 orang teman kita itu akan berdampak
kepada kita. Jadi support sistemnya gitu, cara mengatasi masalah ya, dan itu nanti bisa terlihat. Pak Tunggal Sembaring ini tuh pernah bicara seperti ini. Beliau pernah menyampaikan bahwa gajimu sekarang itu adalah average atau rata-rata dari gaji 5 orang teman terdekatmu. Gitu. Jadi kamu punya 5 orang terdekat nih, tanyakan masing-masing gajinya seperti itu. Dibagi 5, itu adalah gajimu. Dan kebanyakan tepat. Karena apa? Karena itu relate dengan bagaimana masing-masing orang mempengaruhi pola pikir atau orientasi ke depan seperti apa. Kemudian kalau misalnya satu dapat masalah gitu ya, cara memberikan support sistemnya seperti apa, mendistract-nya seperti apa. Jadi benar-benar memang kita boleh berteman dengan banyak orang, tetapi mempercayai atau bersahabat itu atau masuk ke dalam circle kita itu harus milih Bu ya. Iya, harus benar-benar milih, wajib milih. Oke. Iya, berarti memang circle sangat berpengaruh Bu ya. Apalagi memang di dunia zaman sekarang circle juga berpengaruh, ditambah lagi faktor-faktor media sosial yang juga sangat penting ya Bu ya. Iya, apa lagi Bu? Kalau misalnya yang penting bicara, yang mungkin perlu kita atau perlu adik-adik mahasiswa mewaspadai dan mencegah itu. Oke, kita tadi berangkatnya memang bicaranya tentang pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu kita bisa antisipasi, kita bisa cegah ya dengan cara kita tidak memberikan akses kepada pelaku. Jadi intinya kita lebih berhati-hati dalam. Kalau tidak memberikan akses, masa setertutup itu gitu? Bukan, maksud saya begini. Usia mengenal lawan jenis memang masa remaja, dewasa awal itu memang adalah usia-usia untuk mengenal lawan jenis. Tapi kan ada beberapa aspek yang itu menjadi indikator bahwa ini hubungan yang sehat. Oh ini hubungannya tidak sehat, seperti itu. Mungkin adik-adik selama ini concernnya menganggap mental health atau urusan kesehatan jiwa itu lebih kepada stres, depresi, dan lain sebagainya, bipolar, seperti itu. Tapi mungkin kalau misalnya dalam ranah pelaku pelecehan seksual itu juga sebenarnya masuk dalam kategori pelakunya juga sebenarnya bisa jadi ada personality disorder seperti itu. Nah, kita lihat ya. Ini baik laki-laki maupun perempuan. Saya nggak bilang ini hanya laki-laki. Baik laki-laki maupun perempuan yang banyak pasangannya, misalnya dia sudah komitmen dengan satu orang tetapi masih menjalani dengan beberapa orang, itu merupakan tanda kekerasan, gangguan dalam jiwa ya. Ada gangguan jiwa baik itu yang tarafnya ringan maupun sampai ke yang berat seperti itu. Yang ringan saja mungkin, saya nggak bilang ringan atau berat ya, karena kalau dalam kasuistik kejiwaan itu kan tergantung dari manifestasi perilakunya seperti itu. Orang cenderung berganti-ganti pasangan itu biasanya pada pengidap NPD, BPD, kemudian psikopat seperti itu. Kita mau bicara tentang orang yang sering berganti-ganti pasangan. Nggak berganti-ganti pasangan ya. Maksudnya dia sudah punya komitmen dengan satu orang tapi masih menjalani dengan beberapa orang lainnya, atau kebersamaannya dengan beberapa orang. Ini salah satu, bukan pasti ya, salah satu tanda bahwa ini merupakan bentuk gangguan. Berarti bukan pasti. Salah satu manifestasi klinisnya seperti itu. Contoh NPD, Narcissistic Personality Disorder, ya. Selain dia mungkin punya fisikal yang mendukung, ya, sehingga ini aku gitu ya. Kemudian kita mau lihat nih berapa
berapa sih seberapa besar sih pesonanya dia seperti itu, dengan dibarengi dengan gejala lainnya. Contohnya dia mau terlihat dia yang dominan, dia yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya, dengan kemampuan dia tidak mau mendengar dan tidak ada empati kepada pasangannya. Nah, itu masuk dalam kategori gangguan. Nah, itu kan salah satunya kan juga manifestasinya adalah banyak pasangannya seperti itu. Iya. BPD, borderline personality disorder, dia juga berganti-ganti pasangan. Jadi kecenderungannya dia lebih, manifestasi klinis lainnya selain terlihat sering berganti-ganti pasangan adalah sebenarnya dia berganti-ganti pasangan itu adalah kecenderungan merasa takut. Jadi sebenarnya orang lain tidak memperlakukan dia, tidak akan meninggalkan dia seperti itu. Tapi dia merasa bahwa wah, ini mulai sudah menjauh nih, nggak kasih kabar nih, terus dia melakukan tindakan sepihak. Nah, kemudian untuk mencari perhatian dan lain sebagainya, ditandai sebenarnya dia merasa kosong, dia merasa hampa, takut dengan pemikiran-pemikirannya sendiri, kadangkala juga melakukan kekerasan pada dirinya sendiri, self harm, ya, menyakiti diri sendiri, membenturkan kepala dan lain sebagainya. Iya, itu sering terjadi sebenarnya. Nah, jadi beberapa gangguan kejiwaan itu cirinya dengan banyak pasangan. Salah satunya ya. Satu artinya klinisnya. Iya, artinya memang tidak semua yang, ya kita lebih singkatnya katakan playboy lah ya, atau playgirl lah. Tidak semuanya playboy atau playgirl tuh terkena gangguan jiwa. Tidak boleh melakukan self diagnostik. Jadi harus dilakukan harus didampingi oleh ahli untuk melakukan assessment. Apakah dia benar mengalami NPD maupun BPD, seperti itu. Salah satu, artinya tidak semua. Karena memang ada yang kita aktualisasi diri, Bu. Mencari pengakuan begitu ya. Ada yang alasannya juga supaya bikin cemburu gitu, ngetes pasangannya gitu. Ada juga aktualisasi diri, artinya biasanya kan gini, apalagi adik-adik yang misal baru pertama kali pacaran. Ya wajar lah, kalau kita kan punya ilmu baru atau kemudian pernah belajar ilmu ini, biasanya kan aktualisasi diri kita kan muncul biasanya. Apalagi kalau sudah pro kan mungkin enggak lah ya. Biasanya yang baru-baru kita dapat, ilmu yang baru kita dapat, biasanya pengen diakui kan gitu-gitu. Nah, itu juga ada yang seperti itu gitu. Dan tidak hanya saya rasa teman-teman cowok yang lain, Alfian juga baru pertama kali pacaran, ya biasa aktualisasi dirinya pasti muncul. Itu yang saya rasakan ketika Alfian tuh kayak gini. Ya cuma biasalah. Ya saya juga gak terlalu. Dalam fase mencari, bukan pada saat dia sudah punya komitmen dengan orang. Fase mencari. Gak hanya fase mencari sih, meskipun sudah dapat ada yang seperti itu gitu. Nah, itu yang perlu kita telaah lebih lanjut. Kalau misalnya sudah dalam fase berkomitmen, ternyata dia masih punya kans untuk perlu dilakukan assessment lebih lanjut seperti itu. Mungkin kalau dalam kalau misalnya dalam dunia laki-laki seperti apa? Kalau misalnya mencari nanti kan biasanya identiknya pengen tahu sih kamu cemburu apa enggak, alasannya itu. Ini kita tidak bicara konteks agama ya. Yang perlu, menurut saya pribadi, Bu, yang perlu kita lakukan assessment lebih lanjut itu kalau sudah arahnya ke pelecehan seksual. Ya. Tapi kalau cuma ini pembelaan ya bagi kaum laki-laki gitu ya. Tapi kalau cuma hanya sebatas ya seperti tadi misalnya ingin membuat cemburu atau ingin diakui, saya rasa sih wajar gitu. Ini di luar konteks agama ya. Saya rasa sih rata-rata cowok gitu. Tapi kan perlu dilihat, masih ada gejala klinis lainnya. Makanya tadi kan saya sebut, baik itu NPD maupun BPD, itu masing-masing punya manifestasi klinis lainnya, gitu kan. Kayak BPD, dia komit dengan beberapa
orang, ciri salah satu cirinya, tetapi muncul gejala klinis lainnya. Contohnya tadi self harm, sering menyakiti diri sendiri, kemudian ada tindakan-tindakan berupaya untuk suicide ya, untuk bunuh diri dan lain sebagainya. Itu BPD. Gitu. Iya, berarti gangguan klinis BPD maupun NPD itu yang perlu kita cegah atau kita atasi ya. Kalau tidak sampai sejauh itu. Kan ada kecenderungan, maka dari itu butuh informasi dari orang-orang terdekatnya sebenarnya. Biasanya personalnya sendiri tidak menyadari dia pengidap NPD maupun BPD. Justru orang lain yang merasa dan aware ya terhadap dia, seperti itu. Iya. Dan memang yang sebenarnya memang yang perlu kita jaga, yang kita waspadai secara ini kayaknya nih terjadi gangguan mental yang lebih parah kan wanita sebenarnya Bu ya. Terkait? Iya, terkait hubungan seperti ini gitu. Kebanyakan memang karena kalau perempuan pengen bunuh diri itu ada teman saya gitu. Banyak melibatkan perasaan seperti itu. Dan itu lagi, jadi tergantung dari faktor pemahaman dirinya sendiri, inisiasi dirinya sendiri untuk mencari pertolongan, itu yang utama. Kalau misalnya dia sudah merasa ada yang salah dengan diri saya, maka terbuka untuk mencari pertolongan. Yang kedua, dari faktor keluarga yang peduli, harus selalu peduli ya. Memang kemudian circle-nya juga harus peduli, circle seperti juga. Itu ya. Kalau misalnya yang tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Akbar, dari paham menjalani dengan beberapa pasangan untuk memastikan atau untuk proses validasi gitu ya, mana yang terbaik seperti itu. Kalau laki-laki mungkin normatif ya, maksudnya cenderung masih enak dilihat gitu kalau misalnya di dalam masyarakat gitu. Maksudnya normatif itu seperti apa Bu? Apakah normatif kalau penerimaan dari masyarakat itu lebih diterima daripada yang cewek gitu kan? Kalau misalnya wanita yang iya sih kalau itu ya. Gitu ya. Karena secara psikologis itu juga ada 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 alasannya, ada alasan mendasarnya. Yang pertama adalah kalau misalnya laki-laki bikin perempuan, coba membuat wanita cemburu gitu ya, ada dua kemungkinan. Biasanya kalau bicara secara psikologis wanita ya, sebenarnya melihat kepada siapa sih wanita lain itu, kompetitornya, bukan kepada. Kalau laki-laki mungkin lebih kepada takut kehilangannya ya. Iya. Tapi kalau misalnya wanita dibuat cemburu, kemungkinannya itu ada dua. Dia lihat-lihat dulu kompetitornya siapa. Kalau lebih wanita baik daripada saya. Ya, kalau wanita lain tersebut yang dijadikan sebagai tes ya, itu lebih baik. Mungkin masih cemburu, masih akan cemburu. Kemudian ada orang yang lebih baik dari saya, bisa nerima pasangan saya gitu ya, otomatis kan ada trigger gitu. Tapi kecenderungannya kalau misalnya kompetitornya dia tahu tidak lebih baik daripada dia dari berbagai macam aspek, hati-hati, bukannya cemburu, malah level yang tadinya mengagumi itu bisa turun plus seketika karena perempuan mencari sosok leader ya. Ketika laki-laki itu dalam kacamatanya adalah wah ini orang bagus banget gitu ya, calon pemimpin nih, terus tiba-tiba dia menstimulasi, mencoba membuat cemburu dengan kompetitor lain yang tidak lebih daripada si wanita tersebut, malah turun, kemudian bisa jadi sudah bisa ini tidak hanya ya enggak respect, akhirnya yang tadinya dianggap sebagai sosok
pemimpin, leader, karena sejatinya wanita yang dilihat dari laki-laki itu dia bisa nggak memimpin seperti itu. Kalau misalnya dia diuji, dites dengan sesuatu yang itu kurang qualified gitu ya, otomatis sosok kepemimpinan di mata wanita itu akan turun seketika, yang tadinya passionate banget menjadi ilfil gitu. Iya, tidak hanya sebatas fisik berarti. Tidak hanya sebatas fisik. Artinya kompetitor itu si wanita yang dites itu, dia tidak hanya kompetitornya tidak hanya memandang sebatas fisik. Tidak hanya sebatas fisik, dari banyak aspek. Biasanya wanita itu kan kompetitornya sesama wanita, bukan kepada ini. Di beberapa kasus, jangan digeneralisir ya. Iya, lagian ngapain sih ngetes kecemburuan gitu ya? Ya mungkin ada, cuma kalau ya mungkin pengalaman saya pribadi sih enggak sih. Sensasi yang berbeda dalam hubungan supaya bisa bertahan ya. Karena itu bisa jadi pembahasan yang menarik sebenarnya, dan ini menjadi memang nggak ada habisnya. Iya. Dan ini memang menjadi pengetahuan juga bagi saya pribadi, mungkin bagi teman-teman juga ya. Sebelum saya tutup, Bu, ada tambahan, Bu, mungkin, Bu? Closing statement. Bicara tentang kesehatan mental ya. Jadi yang pertama berangkat dari diri sendiri. Kita harus sadar ya terhadap kebutuhan diri sendiri terlebih dahulu, tahu diri kita sendiri terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya memang kita merasa ada yang salah, segera minta pertolongan, jangan diatasi sendiri, dan jangan melakukan self diagnostik terkait dengan kondisi kejiwaan kita. Berikutnya, keluarga berperan penting ya dalam stimulasi kebahagiaan kita juga gitu ya. Berikutnya adalah memilih circle pertemanan. Selain itu menjadi tempat kita sharing yang kita percaya. Biasanya usia remaja, dewasa awal itu percayanya pada teman sebaya, bukan kepada orang tua. Lebih takut kalau misalnya menceritakan kepada orang tua ataupun guru. Makanya biasanya di instansi sekolah itu lebih efektif kalau misalnya kita menggunakan teman sebaya sebagai metode untuk sharing masalah seperti itu dibandingkan dengan guru ya atau. Oke, jadi ini kapan jadi kira-kira Satgas ini, Bu? Segera mungkin, karena panselnya sudah terbentuk ya. Kemudian kita tinggal launching flyer untuk ini kriteria persyaratan. Mungkin ada teman-teman yang ingin berperan di situ. Iya. Kalau misalnya, karena kita ini tim Satgas ini tidak hanya 1 tahun ya, jadi berlakunya untuk Satgas ini adalah 2 tahun. Jadi minimal itu adalah tingkat 2. Oke, kalau tingkat akhir juga nggak boleh ya? Tingkat akhir juga nggak memungkinkan karena dengan berbagai macam kesibukannya. Kemudian nanti kita lihat dulu ya deskripsi yang ditulis. Sebenarnya mungkin kriterianya lebih bagus kalau dia punya pengalaman ya. Itu yang utama, harus pengalaman dalam menangani kasus serupa. Pengalaman dan mungkin korban mungkin juga bisa. Pengalaman sebagai korban. Itu artinya nanti, untuk cara menanggulanginya atau mengatasi dan bisa di-sharingkan ke orang lain. Korban ini masih harus dilakukan fase wawancara terlebih dahulu. Bisa jadi korban ini sudah selesai dengan trust issue-nya dia yang dia alami, sehingga dia mau membantu orang lain, bukan malah nanti berdasarkan sudut pandang personal dalam pengertian. Belum seleksi berarti ya? Belum masih. Rekrutmen masih belum ya? Oke, nanti mungkin segera diumumkan, Bu ya, terkait masalah rekrutmen juga. Satgas apa namanya? Satgas pencegahan dan kekerasan seksual. Oke. Apa singkatannya ya? Ya, mungkin teman-teman yang pengen berperan ya silahkan nanti bisa bergabung di situ ya. Oke, cukup, Bu ya. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Pembahasan yang luar biasa menarik. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat juga bagi saya pribadi ya, bagi Budian dan juga mungkin bagi teman-teman yang sudah menonton. Artinya ini menjadi suatu pengetahuan yang baru yang paling tidak teman-teman punya gambaran, Bu ya, punya perspektif yang berbeda bahwa di luar sana ternyata
ada banyak kasus, ada banyak apa ya? Saya bilangnya sih kasus yang baru sebenarnya, karena saya dari tadi masih awam, masih banyak yang saya tidak tahu dan saya juga baru tahu. Banyak sekali perubahan di dunia ini ya. Apa karena saya yang sudah lumayan menua ini ya? Itu teman-teman ya. Era digitalisasi memang tuntutan banyak yang berubah ternyata ya itu. Ya sekian teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Share pecu ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di acara podcast selanjutnya. Hilul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tonight we can